Bella dan Yuki. Ya, Bella itu Scottish Fold, usia kurang lebih 1 tahun ya, belum 1 tahun. Kemudian kondisinya baik-baik aja dari pertama kita temukan gitu ya. Itu sampai sekarang kondisinya sehat. Kemudian satu lagi Yuki. Yuki itu Persian mix. Dia usianya sudah 6 tahunan kurang lebih dan kondisinya juga sehat, baik-baik aja. Iya, sebetulnya yang menyedihkan itu ketika pertama kali ditemukan ya, itu kan apa namanya dibawa secara paksa dari tempat Mas Uya dan ketika ketemu kita beberapa hari kemudian itu ya kelihatan stres memang keduanya, terutama Yuki. Nah kemudian dari tempat tersebut kemudian berpindah ke tempat kita, ya tentunya perlu penyesuaian. Itu sih normal ya, kucing itu ketika berpindah dia butuh penyesuaian dulu, tapi secara umum kondisinya baik sih Mbak. Yuki. Kalau Bella langsung main dia waktu pertama kali datang sampai sekarang juga apa namanya dia aktif. Kalau Yuki ya pertama memang sangat stres gitu dan memang rasnya juga tipe ras yang memang mudah stres. Iya, eh, saat itu kita dihubungi oleh salah satu sorry waktu itu kita dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara ya, pengacara dari yang ambil gitu dan eh, niat untuk membantu yang ambil karena dia ketakutan. Nah, kemudian setelah kita cross check betul itu kucingnya Mas Uya, akhirnya kita follow up ke apa kita meluncur ke lokasi, kita temui yang bersangkutan sebagai perwakilan dari pihak keluarga ya karena dari pihak yang ambil nggak berani gitu ya ketakutan. Ya, kemudian terjadi serah terima di situ kita apa namanya serah terima secara baik-baik. Kemudian eh, kita ada tanda tangan ini juga apa namanya perjanjiannya untuk oh, ini penyerahannya memang secara baik-baik dan tidak ada masalah di selanjutnya tidak ada masalah lagi gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian saat itu setelah kucing ditemukan, akhirnya kita bawa ke tempat kami ke Bogor untuk dilakukan apa namanya bukan treatment sebetulnya biar dia nggak stres gitu ya. Kita coba pendekatan, kemudian kita hubungi Mas Uya. Mas Uya saat itu langsung merespon dan beliau langsung meluncur ke Bogor untuk mengecek kondisi Bella dan Yuki. Nah saat itu sebetulnya Mas Uya ingin menjemput langsung gitu ya, sudah siap-siap untuk menjemput, tapi dengan segala pertimbangan saat itu untuk menghindari agar kucing tidak berpindah-pindah gitu ya. Kemudian kita sarankan untuk ditunda sambil diobservasi dan Mas Uya bersedia apa namanya untuk di sini dulu dengan pertimbangan bukan apa-apa karena ini kan sudah berpindah berkali-kali gitu ya. Kesian kalau baru datang kemudian pindah lagi gitu. Dan sampai saat itu juga Mas Uya dan Mbak Astrid langsung meluncur ke, ke sini gitu ya untuk melihat kondisi gitu ya. Kemudian ya apa ya ada momen-momen haru lah gitu ya ketika Mas Uya dan Mbak Astrid apa namanya ketemu dengan Bella dan Yuki gitu. Dan juga setiap hari selalu kita komunikasi dan Mas Uya ingin report terkait dengan kondisi kucingnya gitu. Ya, yang jelas ketika kita hubungi Mas Uya, Mas Uya kaget gitu ya, surprise. Kemudian juga ya tadi itu langsung tanpa menunda-nunda, langsung meluncur. Kemudian ketika ketemu, beliau langsung cari Bella, Yuki. Kemudian mereka peluk, Mbak Astridnya juga tangis-tangis gitu. Ya seperti keluarga yang baru pertama kali ketemu setelah hilang sekian lama lah gitu ya karena apa namanya ya namanya sudah sekian lama dirawat gitu ya kemudian tiba-tiba terjadi hal seperti itu ya tentunya sangat menyedihkan.
penanganan stresnya dulu, ya. Penanganan stres kita lihat gitu kondisinya, kita lakukan pendekatan dengan ajak main, kemudian kita elus-elus. Yang pertama, nah, tetapi saat itu saya tidak terlalu khawatir karena melihat kondisinya Bella dan Yuki secara umum memang baik gitu, sehingga kita hanya melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian pembersihan-pembersihan di area badannya, kemudian lap muka, segala gitu. Intinya mencoba untuk meredakan stresnya. Itu yang pertama kita lakukan. Dan berikutnya adalah kita coba kasih makan. Nah, Bella saat itu langsung mau makan, kemudian tapi Yuki masih masih stres tuh sampai sampai besoknya. Nah, esok harinya kita panggil apa namanya dokter hewan gitu untuk melakukan pemeriksaan home visit dan dokter hewan berkunjung ke sini kemudian melakukan pengecekan terhadap Bella dan Yuki dan kondisinya secara umum juga baik gitu. Hmm. Jadi begitu, Mbak. Hmm. Kali kita dihubungi terkait dengan Bella dan Yuki, kita coba cross check dengan minta videonya, video Bella dan Yuki dari yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah videonya dikirimkan, setelah kita konfirmasi, ternyata memang memang betul gitu. Dan kita coba komunikasi juga by phone sebelum kita meluncur. Nah, setelah kita bisa pastikan memang itu kucingnya Mas Buya, baru kita meluncur. Awalnya sih memang agak ragu, tapi setelah kita cross check ternyata benar. Oh enggak, kalau gini, sebetulnya Bella dan Yuki dari awal sudah bisa pindah gitu ya, karena kondisinya secara umum baik, sudah bisa pindah ke rumah Mas Buya. Kemudian juga, jadi Bella dan Yuki kapanpun bisa pindah ke rumah Mas Buya. Tapi di sisi lain, jadi bukan karena kondisi kucingnya sangat baik-baik saja, tapi saya secara pribadi sebagai teman Mas Uya gitu merasa kasihan aja ke Mas Uya. Saat ini kan beliau sedang ngurusin ini itu gitu ya, banyak yang harus beliau urus terkait dengan rumah, terkait dengan keluarga, dengan adanya musibah yang kemarin itu gitu ya, itu kan menimbulkan efek yang luar biasa terhadap kehidupan ya Mas Uya gitu. Nah, saya tidak mau membebani Mas Uya gitu ya dan mencoba untuk membantu dengan merawat mereka berdua gitu. Dan sebetulnya sih dasarnya karena itu kasihan aja. Beliau harus kontrak, kemudian harus mengurusi. Paling tidak saya mencoba untuk mengurangi bebannya gitu. Apa namanya beban dalam tanda kutip ya, Mbak. Beban dalam arti dalam kondisi sekarang gitu. Dalam kondisi beliau sedang menata gitu ya, menata rumah, menata hidupnya gitu. Jadi apa yang bisa kita bantu kita bantu. Jadi kalau kucingnya kapanpun bisa pindah, tapi kita komunikasi terus dengan Mas Uya, di mana Mas Uya sudah bisa menyelesaikan apa namanya PR-PR-nya gitu, nanti otomatis Bella dan Yuki akan pindah. Mungkin tidak terlalu lama sih dalam hitungan hari. Iya, ya, ya memang sebetulnya begini. Satu sisi terkait dengan kucing tadi sudah dibahas Mbak ya, bahwa memang kita itu berteman sudah lumayan gitu ya, dan saya tahu beliau itu betul-betul pecinta kucing. Nah, di luar itu kebetulan saya pribadi gitu tahu persis bagaimana Mas Wia dari sebelum beliau menjadi anggota dewan gitu. Bagaimana pemikirannya, bagaimana apa namanya dia berpikir dalam membantu orang dan sebagainya itu kebetulan saya tahu persis gitu bagaimana beliau dan dengan adanya musibah kemarin gitu memang tidak ada yang bisa disalahkan tetapi eh, ya memang saya rasa ini jadi pembelajaran untuk semua sudah cukup gitu Mbak toh juga Mas Uya saat ini betul-betul dalam kondisi yang apa namanya eh, mungkin kata-kata memprihatinkan nggak apa saya nggak tahu itu bahasa yang tepat atau tidak tapi paling tidak saya sebagai kawan tahu beliau orang yang sangat concern dalam membantu orang tiba-tiba kemudian kemarin ada musibah yang luar biasa
Ya kita tidak bisa pungkiri itu dari ada blunder atau dari kesalahan dari Mas Uya juga, dan Mas Uya juga sudah menyampaikan permintaan maaf. Saya rasa sekarang adalah saatnya kita bebenah, saatnya kita melihat dengan hati gitu ya, bahwa kesalahan yang sudah terjadi kemarin itu saya rasa sudah cukup gitu ya, dengan apa, saya susah bahwa ya dengan apa yang terjadi, dengan adanya penjarahan, dengan adanya kerusakan, di mana barang apa namanya, barang-barang jadi korban, semua jadi korban yang notabene itu memang didapat jauh-jauh hari, jauh-jauh hari sebelum Mas Buya menjadi pejabat atau menjadi anggota dewan gitu. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba gitu, tiba-tiba ya terjadi seperti ini. Jadi ya cukup memprihatinkan tanpa bermaksud untuk menyalahkan pihak manapun ya Mbak ya. Sulit sebetulnya mengungkapkan kata-kata terkait dengan itu karena saya tahu persis bagaimana Mas Bia mempunyai tujuan untuk membela membela masyarakat jauh sebelum beliau menjadi anggota dewan gitu. Ya, saya nggak sekarang cuma bisa bantu doa, Mbak. Bantu doa semoga masalahnya cepat selesai, sudah cukup. Yuk kita sama-sama melihat ke depan gitu ya, bahwa setiap orang itu punya kesalahan gitu ya, dan saya rasa sudah cukup, sudah saatnya kita ke depan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi, sudah cukup gitu ya. Apa namanya, agar semua masalahnya cepat selesai, itu aja. Oke, saya coba melihat seobjektif mungkin ya Mbak, sebagai pencinta kucing gitu. Nah, ini sebetulnya ada miskomunikasi aja gitu ya. Di mana pertama yang saya lihat adalah Mbak Serina mencoba untuk apa namanya, melakukan eh, apa apa kan pertolongan, melakukan rescue ya. Jadi yang pertama adalah Mbak Serina kan merasa diamanahkan untuk melakukan rescue dari Mbak Cinta gitu ya, kemudian melakukan rescue. Nah, kemudian ini ada miskomunikasi, ada perbedaan penilaian terkait dengan kondisi kucing gitu. Nah, kemudian ya akhirnya timbul masalah seperti sekarang. Saya melihatnya begini sebetulnya. Kondisi kucing memang relatif ya Mbak ya, bisa bisa kondisi baik dan tidak baik itu betul-betul kita harus menilai secara sangat-sangat objektif. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus melihat dari sisi owner dan kebutuhan kucing terhadap ownernya. Karena ada kucing, ada owner gitu. Masing-masing mempunyai hak. Kucing mempunyai hak untuk dirawat dengan baik dan owner berkewajiban untuk merawat dengan baik. Dan begitupun juga owner juga mempunyai hak terhadap kucingnya gitu, sehingga seharusnya memang owner eh, tidak ada pembatasan akses lah terhadap terhadap owner untuk bisa menindaklanjuti, sorry, untuk bisa melihat kucingnya misalnya gitu. Ini pandangan saya yang sebetulnya saya tidak terlalu jauh gitu mengetahui terkait dengan hal itu gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini ada hak kucing dan hak owner gitu. Seharusnya memang dari awal itu dikomunikasikan. Kalau kondisi kucingnya A atau B itu dikomunikasikan dengan ownernya, karena biar Mas Uya adalah ownernya gitu. Nah, kucing itu bukan barang. Kucing bukan barang. Kucing itu harus dirawat dengan baik, tapi dia ada pemiliknya. Hewan itu ada pemiliknya. Jadi seharusnya kalau dari awal komunikasinya baik, tentunya masalah-masalah tidak akan terjadi. Nah, ke depan saya mendengar, saya kebetulan komunikasi terus dengan Mas Uya. Ini kan masalahnya sudah hampir ya selesai lah ya. Insya Allah hari ini itu selesai, sudah cukup gitu, sudah cukup. Ini jadi pembelajaran untuk semua gitu ya, agar apa namanya, tidak ada masalah lagi di media, juga nggak ramai lagi masalah ini. Saya rasa cukup, sudah. Sekarang kita fokus kepada kondisi kucingnya ke depan itu bagaimana, kemudian apa namanya, dan juga kondisi ownernya juga kita harus pikirkan juga gitu ya. Kasihan kucingnya, kasihan ownernya.
Iya. Ya, ketika kucing berpindah rumah, ya, ketika kucing berpindah rumah ke tempat baru, walaupun itu dengan owner yang sama, gitu ya, kucing tetap akan perlu penyesuaian. Dan lama penyesuaiannya itu relatif, bisa hitungan jam, eh, bahkan sampai hitungan hari dan hitungan minggu. Sehingga ya ini juga akan jadi apa namanya ya kasihan gitu ya, kucingnya harus berpindah-pindah seperti itu. Ya tentunya perlu penyesuaian. Nah, Mas Uya nanti akan tahu lah bagaimana harus menyikapi kucing ketika baru berpindah rumah satu. Nah, kemudian berikutnya, iya betul kucing itu bukan barang, dia perlu perawatan yang baik, dia juga perlu dekat dengan pemiliknya. Jadi himbauan untuk masyarakat atau teman-teman pecinta kucing, sayangi kucing kita dengan baik, jangan jadikan kucing kita hanya sebagai benda, tetapi dia adalah bagian dari keluarga kita, gitu. Kemudian juga eh, terakhir bahwa kita harus berhati-hati dalam menyimpulkan kriteria bahwa kucing itu terawat atau tidak. Karena setiap ras mempunyai standar yang berbeda-beda, kemudian kondisinya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak gampang menyimpulkan kucing itu terawat atau tidak terawat gitu. Mungkin itu sih Mbak. Ya, itu aja.